Dan pemirsa untuk membahas terkait penangkapan dan penahanan relawan Global Support Flotilla yang dilakukan oleh militer Israel, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional, yakni sudah ada Prof. Heribertus Jaka Triada. Selamat sore, Prof. Heri. Selamat sore, Mbak. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat Prof. Heri. Prof, ini kita lihat begitu ya, hari ini kita mendapatkan kabar baik bahwa 9 warga negara Indonesia akan tiba di tanah air, tapi kabar buruknya adalah ketibaan warga negara Indonesia ini juga mereka membawa pulang adanya kemudian bentuk-bentuk penyiksaan begitu ya. Ini menjadi bukti fisik begitu atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil, terkhusus adalah relawan kemanusiaan. Prof, kalau kita melihat dari kasus ini sebetulnya dan yang juga dibawa begitu oleh relawan ke tanah air ini, apa yang kemudian bisa ditindaklanjuti, Prof, terkait dengan hukum? Yang pertama, kemarin telah dilakukan investigasi terkait dengan dugaan. Nah, dugaan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ketika terjadi kekerasan fisik dan lain sebagainya oleh otoritas dari Turki, tempat point of departure-nya. Saya kira pelaksanaan pendokumentasian keterangan dan juga visum dan lain sebagainya ini harus segera dilakukan oleh otoritas Turki untuk dapat didokumentasi untuk nanti dapat dilakukan tindakan hukum selanjutnya yang saya kira perlu direncanakan, yaitu dengan mengundang dan juga membuka channel terkait dengan pihak dari hukum nasional Israel sendiri yang digawangi oleh teman-teman advokasi HAM di Israel. Saya kira hukum Israel perlu untuk digunakan supaya rekapitulasi dari dugaan kekerasan lalu juga visum yang dilakukan oleh otoritas Turki dapat ditindaklanjuti untuk mengetes apakah perilaku dari tentara Israel itu sah menurut hukum Israel. Kalau toh ini pun segera dilakukan, itu dapat juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan tekanan-tekanan berupa advokasi internasional dari organisasi internasional misalnya PBB, ataupun sebagai satu bentuk dukungan fakta kejadian yang bisa diserahkan kepada ICC yang telah menjatuhkan apa yang disebut sebagai International Arrest Warrant terhadap Perdana Menteri Israel dan juga Menteri Pertahanan Israel. Saya kira kecaman telah dilakukan, tetapi saat sekarang bagaimana membuktikan terjadinya pelanggaran hukum, penyiksaan dan lain sebagainya, itu perlu ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan otoritas Israel untuk mengetes apakah perilaku ini bertentangan dengan hukum nasional Israel sendiri atau tidak. Sehingga saya juga tertarik untuk melihat apakah teman-teman itu telah melakukan visum secara lengkap, telah diberkas secara komplit oleh otoritas Turki di Istanbul untuk dapat dikomunikasikan melalui langkah-langkah hukum selanjutnya. Oke, baik Prof, tadi Anda sampaikan juga begitu ya pelanggaran-pelanggaran seperti kemudian penyiksaan, tapi kalau kita bisa breakdown begitu apa yang sudah dilakukan oleh Israel ini terhadap para aktivis ataupun juga relawan begitu ya, diantaranya adalah aktivis dan juga jurnalis. Nah, yang dilanggar oleh Israel apa saja yang sebetulnya kita bisa perkirakan begitu ya bisa dibawa ke meja hijau, Prof? Pertama, kejadian ini adalah kejadian yang berulang. Artinya apa? Telah terjadi dugaan, telah terjadi tindakan nyata, tetapi hukum tidak berlaku dan ini terus berlangsung. Sehingga sekali lagi untuk mengetes ini saya kira sudah saatnya untuk dilakukan upaya-upaya hukum yang sifatnya itu adalah internal di level hukum Israel, dengan kita bisa mengajak teman-teman pergerakan hak asasi manusia di Israel untuk melakukan habeas corpus terhadap tindakan dari tentara Israel terhadap teman-teman ini. Ini belum pernah dilakukan, sehingga impunitas masih berjalan terus. Lalu yang kedua, mekanisme secara regional perlu kita inisiasi bagaimana saat sekarang bukti dari rekaman ataupun visum yang dilakukan oleh otoritas Turki ini bisa digunakan sebagai bukti awal untuk melakukan investigasi-investigasi yang sifatnya regional untuk mendukung satu lagi langkah yang ketiga, tekanan diplomatik dari masing-masing negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira ini simultan harus dilakukan supaya sekali lagi yang dilakukan oleh Israel ini tidak berulang kembali.
kecaman saya kira telah berhasil memberikan satu kecepatan di dalam pelepasan teman-teman aktivis yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Benyamin Netanyahu begitu kecaman deras langsung memerintahkan untuk segera dideportasi dan dilepaskan. Ini tidak cukup. Bagaimana dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini dapat ditindaklanjuti melalui sistem hukum nasional Israel. Kita buka komunikasi dengan teman-teman perjuangan kemanusiaan di sana untuk melakukan habeas corpus terkait dengan tindakan kekerasan dilakukan pemerintah Israel. Sementara itu yang ketiga, mekanisme internasional perlu dicoba di level PBB ataupun di level-level organisasi internasional, misalnya ICRC. Oke, baik. Tentu tekanan dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ini juga sangat penting sekali begitu ya, karena kita lihat Israel tampak seperti memiliki impunitas yang kemudian tidak tersentuh dengan hukum. Tapi saya juga ingin menegaskan, Prof, karena tampaknya relawan kita juga ini tidak akan berhenti sampai dengan di sini saja. Bahkan disampaikan pada tayangan sebelumnya, mereka akan datang dengan jumlah yang jauh lebih besar. Kemudian untuk kita bisa menegaskan dan juga menguatkan apakah kemudian sebetulnya status, kalau kita lihat begitu ya, bahwa relawan-relawan ini kan perjalanannya dengan menggunakan kapal. Nah, kapal-kapal bantuan kemanusiaan ini sebetulnya memberikan perlindungan hukum tertentu tidak sih, Prof? Kemudian juga dengan adanya relawan yang kita ketahui tidak memiliki senjata, tidak diperlengkapi begitu ya dengan senjata-senjata. Apakah ini juga akan memberikan perlindungan khususkah, hukum khususkah terhadap relawan, Prof? Relawan ini ketika melaksanakan tugasnya itu pasti memberikan satu bentuk disclosure kepada pemerintah, kepada pemerintah Israel juga. Notifikasi saya kira sudah dilaksanakan sebagai satu pelaksanaan misi kemanusiaan. Mereka bergerak dalam bentuk kumpulan dari organisasi netral, organisasi kemanusiaan dengan bendera negara ketiga yang tidak sedang berkonflik dengan Israel pada saat ini, sehingga kedudukannya itu adalah mereka ini kumpulan ataupun sekumpulan organisasi dalam bentuk kemanusiaan, sehingga mereka punya hak untuk dilindungi sebagai civilian yang tidak terlibat langsung dalam konflik antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza, sehingga dari sisi hukum humaniter internasional mereka memiliki hak untuk memberikan akses bantuan kemanusiaan sepanjang satu, mereka telah memberikan notifikasi, dua, mereka membawa bantuan kemanusiaan untuk mereka yang terkena kekerasan kemanusiaan yang ada di Gaza. Yang ini saya selalu mengatakan adalah sebagai satu bentuk collective punishment yang sebenarnya dilaksanakan oleh Israel untuk menekan Hamas dengan memberikan penderitaan yang begitu besar kepada penduduk sipil, dan mereka wajib dibantu dan mereka wajib memperoleh bantuan dari siapapun untuk meneruskan hidupnya di jalur Gaza. Baik, secara hukum artinya memang perjalanan dari relawan tentunya perlu dilengkapi juga begitu ya dengan perlindungan dari masing-masing negara juga tentunya. Kita harapkan begitu ya bahwa perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini saja dan kita akan terus mengawal jalannya kasus ini. Prof, terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Profesor Heri Bertus JK Triada. Selamat sore, Prof. Salam sehat selalu. Sehat selalu.